Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada review video hari ini saya akan mereview masalah yang ada di Vario 110 FE dengan permasalahan muncul kedipan 52 atau 5 kali kedipan panjang dan 2 kali kedipan pendek. Kemungkinan permasalahannya ada di CKP. Sekarang kita cek untuk permasalahannya dari kedipan 52 itu. Ikuti videonya dari awal sampai selesai supaya tidak gagal paham. Nah, saat kunci kontak dihidupkan, di bagian check engine atau mil ini ngedip ya teman-teman ya. Ini kedipannya 5 kali kedipan panjang dan 2 kali kedipan pendek. Nah, seperti itu. Dan akibatnya motor ini tidak bisa di starter. ACG-nya nggak fungsi atau nggak jalan. Jadi dia permasalahannya mungkin ada di CKP. Dan sekarang langsung kita periksa aja. Buka dulu bagian joknya sama cover depan joknya. Dan kalau masalah kode 52 nih teman-teman ya, kode 52 ini yang nggak bisa itu hanya starternya atau ACG-nya. Tapi kalau dihidupkan di selah atau di engkol itu bisa hidup. Nah ini kalau di kayak gini dipencet itu nggak mau ya teman-teman ya, nggak mau. Tapi kalau di selah itu bisa hidup. Ini coba saya selah dulu. Nah, kalau di selah hidup artinya apa? Hanya untuk penggerak awalnya aja yang dia bermasalah. Dan kalau kita ngecek 58 teman-teman ya, apa 52 ya teman-teman ya, walaupun dia CKP, tapi itu tidak selalu CKP-nya yang rusak. Bisa juga kabel atau penghubung CKP ke ECU. Jadi bisa juga soketnya atau yang lainnya. Jadi jangan langsung kita vonis harus ganti CKP, itu jangan. Kita cek dulu aja bagian-bagian kabel yang memang berhubungan sama CKP. Jadi lepas dulu aja throttle bodinya sama filternya supaya lebih terbuka. Di sini ada kabel yang menghubungkan ke CKP ya. Ke CKP itu kabelnya ini teman-teman. Ini bekasnya juga sudah disambung langsung di sini. Tapi nggak apa-apa. Ini dicek lagi aja. Di sini ada 6 kabel yang berhubungan langsung sama CKP. Nah ini kabel ini masuk ke bagian sensor CKP yang ada di spool. Ini ya. Ini ada 6 kabel dengan warna yang berbeda. Di sini sudah disambung langsung, kemungkinan sebelumnya sudah bermasalah. Di sini saya cek lagi untuk bagian kabel-kabelnya. Siapa tahu di sini masih ada kabel yang mungkin sudah rusak atau udah lemah ya. Setelah dicek semua kabelnya ini ternyata aman teman-teman ya. Cek semua soket-soket termasuk soket ini teman-teman ya. Termasuk soket-soket ECU ini. Sini sama soket yang ada di sini nih. Soket yang di sini juga ya. Nah, nanti kalau soket-soket ini semua aman, termasuk kabel-kabelnya aman, baru bisa kita vonis ke CKP atau kita buka bagian CKP-nya. Ini untuk soket ECU yang kabel yang menuju ke ACG teman-teman ya. Ini juga aman, nggak ada masalah, nggak ada yang bekas meleleh atau kebakar. Termasuk nih bagian soket sini ini juga masih presisi, kabel-kabelnya, visualnya itu semua masih bagus, ini nggak ada masalah. Oke, ini semua nggak ada masalah, aman semua di bagian kabel-kabel sini ya. Sekarang langsung saya buka aja di bagian magnet, karena CKP itu letaknya di dalam spool atau gabung sama spool. Ini teman-teman ya, untuk sensor CKP itu yang ini, yang nempel di spool. Ini juga spoolnya udah sangat kotor, nanti dibersihkan dulu, dibersihkan. Termasuk ini, takutnya nanti karena debu ini sinyalnya itu nggak bisa CKP ini nggak bisa mengirim sinyal ke ECU. Bisa juga karena ini, tapi lebih jelasnya nanti kita cek dulu. Ini dibersihkan, kabel ini dikupas dulu. Nanti kita cek satu-satu kabelnya, ada yang masalah apa enggak di sini.
Ini bagian magnetnya teman-teman ya. Ini juga dibersihkan karena pada intinya kode 52 itu CKP itu tidak bisa mengirim sinyal sensor ke ECU yang untuk menggerakkan ACG atau yang untuk merubah ini stator menjadi rotor atau menjadi elektromagnetik yang akan menggerakkan flywheelnya itu ini kayak gitu. Siapa tahu dengan dibersihkan kayak gini mengurangi hambatan sinyal dan nanti bisa lagi. Ya, mudah-mudahan teman-teman ya. Ini untuk bagian spoolnya termasuk CKP, termasuk ini ya, magnetnya sudah dicuci semua. Sekarang coba saya sambung lagi kabelnya dan saya pasang lagi. Ini untuk spoolnya sama CKP sudah dirakit teman-teman, udah bersih ya, udah dicuci. Sekarang coba kita pasang, mudah-mudahan masalahnya dari debu ini aja, debu yang banyak yang menghambat sinyal CKP ini ke ECU, yang akhirnya nanti ECU nggak bisa ngebaca sensor dari CKP. Sekarang langsung saya pasang. Dan ini untuk pemasangan magnet teman-teman ya. Ini tak kasih tahu untuk pemasangan magnet. Itu di sini ada sepi magnet, di sini ada cowakan di magnetnya sini. Cara pasangnya itu supaya nggak takut selip bagian sepinya ini sama cowakan ini nggak selip ya. Itu jangan langsung diposisikan pas sama cowakan sepinya itu, tapi dijauhkan. Ini sepi, ini cowakan, dijauhkan. Nah, kayak gini. Jauhkan lalu diputar. Nanti kalau udah pas, nanti akan maju teman-teman. Ada bunyi klak kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Sekarang tinggal dipasang bagian murnya. Setelah dipasang semua kayak gini teman-teman ya, sekarang dites dulu ACG-nya berfungsi atau enggak. Nanti kalau berfungsi, tinggal dipasang semua komponennya. Kalau nggak berfungsi, udah positif, CKP-nya diganti. Ini untuk CKP-nya, alhamdulillah berfungsi lagi. Artinya nggak perlu diganti yang baru. Ini hanya salah satu masalah teman-teman ya. Tapi nggak semua kayak gini masalahnya. Sekarang tinggal dipasang semua komponennya, lalu kita tes hidupkan mesinnya. Nanti setelah itu baru di reset. Sekarang saya coba kontak saya on teman-teman ya. Nah, ini untuk milnya, cek engine-nya. Coba ditunggu dulu masih ngedip apa enggak. Karena sebelumnya itu begitu kontak di on, selang berapa detik langsung ada ngedip teman-teman ya. Kedipan 52, 5 kedipan panjang, 2 kedipan pendek. Oke, udah nggak ada kedipannya. Sekarang coba saya hidupkan. Saya ulangi sekali lagi ya. Kontak on, tunggu dulu, aman, nggak ada kedipan. Sekarang coba dihidupkan. Untuk perbaikannya sudah selesai. Sekarang tinggal saya scan lagi, di reset lagi ECU-nya supaya riwayat kerusakannya itu hilang semua. Sekarang tinggal di reset ulang lagi supaya riwayat kerusakannya hilang, termasuk menghapus data kerusakan yang sudah lama teman-teman ya. Itu tujuan reset ulang lagi. Kontak di on dulu. Oke, udah nyala scannernya. Kita masuk ke mode diagnosa dulu. Diagnosa kita cari dulu. Agak silau ya. Honda.
Honda, langsung kita cari dulu Indonesia, baru masuk ke tipe. Ini tipenya Vario New 110 teman-teman ya. Ini Vario New 110. Klik OK. Dah, informasi ECU. Nah, di sini ada kode ECU atau nomor ECU, artinya ini scannernya sudah tersambung ya. Langsung kita masuk ke mode kerusakan kosong. Lihat ke sejarah kerusakan. Nah, di sini terdeteksi sebelumnya itu pernah bermasalah sama TPS, injektor. Nah, yang terakhir ini sensor CKP atau pulser. Nah, ini kan riwayatnya ya. Sekarang tinggal dihapus. Hapus, oke. Berhasil. Turun lagi, masuk ke mode penyesuaian atau penyetelan, reset ECU. Dah. Di sini klik yes. Oke. Tunggu 10 detik, baru nanti kontak dimatikan lalu di on lagi. Oke, kontak matikan lalu di on lagi. Oke, di sini reset ECM berhasil. Klik OK. Udah OK, kontak matikan lagi teman-teman ya. Matikan lagi, baru di on lagi. Baru kita cek lagi teman-teman. Masuk lagi ke menu awal. Cari lagi Vario 110. Oke, masuk. Baru kita membaca kode kerusakan. Kita cek lagi sejarahnya. Dah, sudah data kerusakan sudah nggak ada tersimpan teman-teman ya. Ini sudah selesai. Dah, tinggal dimatikan lagi lalu dicabut scannernya. Kalau udah, dicoba lagi teman-teman. On lagi. Oke, hidupkan. Dah, perbaikannya selesai. Demikian teman-teman ya, untuk perbaikan Vario 110 ini yang terdeteksi kode 52 atau 5 kedipan panjang, 2 kedipan pendek. Itu permasalahannya itu ECU membaca permasalahan di sensor CKP untuk pengiriman sinyal yang untuk ACG atau untuk penggerak awal atau starternya. Dan kesimpulannya di sini, walaupun kode 52 itu CKP teman-teman, itu tidak selalu CKP-nya yang rusak ya. Tidak selalu CKP-nya yang rusak. Bisa juga soket kabelnya yang bermasalah, atau kabelnya yang memang keropos atau apa ya. Banyak lagi masalahnya itu. Termasuk yang tadi itu, debu atau kotoran teman-teman. Debu itu nanti bisa menghambat CKP itu untuk mengirim sinyal ke ECU. Nggak bisa mengirim sinyal ke ECU, akhirnya ECU membaca data kerusakan atau masalah di CKP, walaupun masalahnya itu belum tentu CKP ya, tapi bisa juga memang CKP-nya yang rusak. Masalah ini hanya salah satu, jadi nggak semua masalahnya itu seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman harap dipahami dulu, jadi nggak selalu debu, nggak juga, bisa juga memang CKP-nya mati, soket CKP-nya yang rusak atau meleleh atau kebakar, bisa juga kabelnya yang sudah tepuh atau keropos. Karena semua itu pernah saya temukan dan masalahnya berbeda-beda teman-teman ya. Oke, dan sekarang untuk perbaikannya ini sudah selesai, tinggal dirapikan semua untuk bodi-bodinya. Dan video ini sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa buat mengedukasi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.